Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Ardiansyah Maulana dengan NIM 55522000140. Saya di sini akan menjelaskan atau memaparkan materi pada teman-teman semua tentang earning management. Sebelumnya, saya akan memasuki overview-nya dulu, di mana Scott tahun 2003 mendefinisikan sebagai pilihan yang dilakukan oleh manajer dalam menentukan kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan tertentu. Konsep manajemen laba menggunakan pendekatan teori keagenan yang menyatakan bahwa praktek manajemen laba dipengaruhi oleh konflik antara kepentingan manajemen dan pemilik yang timbul karena setiap pihak berusaha untuk mencapai atau mempertimbangkan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya. Agensi teori juga memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan juga agen. Pihak pemilik termotivasi mengadakan kontrak untuk mensejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Agen termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya, antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi. Konflik kepentingan semakin meningkat terutama karena pemilik tidak dapat memonitor aktivitas manajemen sehari-hari untuk memastikan bahwa manajemen bekerja sesuai dengan keinginan pemegang saham. Dalam hubungan keagenan, pemilik tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agen. Agen juga mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Hal inilah yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh prinsipal dan juga agen. Ketidakseimbangan informasi inilah yang disebut dengan asimetri informasi. Adanya asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan dirinya sendiri mengakibatkan agen memanfaatkan adanya asimetri informasi yang dimilikinya untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui pemilik. Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara prinsipal dan agen mendorong agen untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada prinsipal, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja agen. Salah satu bentuk tindakan agen tersebut adalah yang disebut dengan earning management. Lalu berdasarkan definisi-definisi yang sudah dijelaskan tadi tentang earning management adalah suatu usaha atau upaya mengatur pendapatan atau keuntungan untuk kepentingan tertentu yang dilandasi oleh faktor-faktor ekonomi tertentu. Ada beberapa cara untuk memahami earning management tersebut. Yang pertama itu manajemen memandang manajemen laba sebagai perilaku opportunistic manager untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, hutang, dan kos politik. Lalu yang kedua memandang manajemen laba dari perspektif kontrak efisien. Artinya earning management memberi fleksibilitas bagi manajer untuk melindungi diri dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Lalu selanjutnya materi yang akan disampaikan adalah pola dalam manajemen laba. Menurut Scott, berbagai pola yang sering dilakukan manajer dalam earning management adalah taking a bath, itu dapat terjadi selama periode yang menjenuhkan atau reorganisasi, termasuk pengangkatan CEO baru. Bila perusahaan harus melaporkan laba yang tinggi, manajer dipaksa untuk melaporkan laba yang tinggi. Konsekuensinya, manajer akan menghapus aktiva dengan harapan laba yang akan datang akan dapat meningkat. Bentuk ini mengakui adanya biaya pada periode yang akan datang sebagai kerugian pada periode berjalan. Ketika kondisi buruk yang tidak menguntungkan tidak dapat dihindari pada periode tersebut. Untuk itu, manajemen harus menghapus beberapa aktiva dan membebankan
perkiraan biaya yang akan datang pada saat ini serta melakukan clear dash sehingga laba yang dilaporkan di periode yang akan datang meningkat. Selanjutnya ada income minimization, yaitu bentuk ini mirip dengan taking a bet. Jadi tetapi lebih sedikit ekstrim, yakni dilakukan sebagai alasan politis pada periode laba yang tinggi dengan mempercepat penghapusan aktiva tetap dan aktiva tak berwujud dan mengakui pengeluaran sebagai biaya. Pada saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi dengan maksud agar tidak dapat perhatian secara politis, kebijakan yang diambil dapat berupa penghapusan atas barang modal dan aktiva tak berwujud, biaya iklan dan pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan, hasil akuntansi untuk biaya eksplorasi. Selanjutnya ada income maximization, yaitu bertujuan untuk melaporkan net income yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar. Perencanaan bonus yang didasarkan pada data akuntansi mendorong manajer untuk memanipulasi data akuntansi tersebut guna menaikkan laba untuk meningkatkan pembayaran bonus tahunan. Jadi tindakan ini dilakukan pada saat laba menurun dan juga ketika perusahaan yang hampir melanggar perjanjian hutang. Income smoothing. Bentuk ini mungkin yang paling menarik, teman-teman. Hal ini dilakukan dengan meratakan laba yang dilaporkan untuk tujuan pelaporan eksternal, terutama bagi investor karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil. Selanjutnya materi yang akan disampaikan itu tujuan manajemen laba untuk mendapatkan bonus. Dalam paper Haley 1685 yang berjudul The Effect of Bonus Schemes on Accounting Dedication is a seminal investigation of contractual motivation for earning management. Efek skema bonus pada keputusan akuntansi adalah investigasi motivasi kontrak pengelolaan pendapatan. Haley mengamati bahwa manajer memiliki informasi dari dalam pada pendapatan bersih perusahaan sebelum pengelolaan pendapatan atau laba. Penelitian ini menggunakan pendekatan program bonus manajemen, yaitu bahwa manajer akan memperoleh bonus secara positif ketika laba berada di antara batas bawah dan batas atas. Ketika laba berada di bawah, bagi manajer tidak mendapatkan bonus. Ketika laba berada di atas, cap manajer hanya mendapatkan bonus tetap. Catatan didasarkan pada teori akuntansi positif. Catatan tersebut mencoba untuk menjelaskan dan meramalkan aneka pilihan para manajer penentu kebijakan akuntansi. Lebih rinci, hal tersebut adalah suatu perluasan bonus untuk merencanakan hipotesis negara yang para manajer perusahaannya mendapatkan bonus akan memaksimalkan laba dengan pemandangan lebih dekat di struktur pola. Lalu alasan bonusnya itu adanya asimetris informasi mengenai keuangan perusahaan menyebabkan pihak manajemen dapat mengatur laba bersih untuk memaksimalkan bonus mereka. Motivasi bonus merupakan dorongan manajer perusahaan dalam melaporkan laba yang diperolehnya untuk memperoleh bonus yang dihitung atas dasar laba tersebut. Manajer perusahaan dengan rencana bonus lebih mungkin menggunakan metode-metode akuntansi yang meningkatkan income yang dilaporkan pada periode berjalan. Lalu studi Haley juga telah terbatas pada perusahaan rencana ganti rugi siapa yang didasarkan pada pendapatan neto dilaporkan. Sekarang saja ini disebut rencana bonus untuk sisa bagian ini. Kita juga melihat bahwa karena alasan pengurangan resiko, pola bonus mempunyai nilai lebih untuk kemungkinan pengendalian resiko yang mungkin berlebihan. Mereka bisa mempunyai solusi. Manajer akan meningkatkan net income perusahaan untuk memaksimalkan bonus yang akan diterima. Bagaimana manajer mengelola laba bersih?
Nah, Haley ini mengasumsikan bahwa manajer menggunakan metode akrual dengan formula laba bersih sama dengan arus kas berasal dari kegiatan operasional ditambah kurang atau akrual bersih. Itu dapat dipecah menjadi sama laba bersih sama dengan arus kas berasal dari kegiatan operasional plus minus akrual non diskresioner bersih plus minus akrual diskresioner bersih. Jadi asumsi penjelasan untuk 4 item ini ada beban amortisasi. Beban amortisasi tahunan ditentukan oleh kebijakan amortisasi perusahaan dan perkiraan masa manfaat net aset. Peningkatan piutang usaha bersih. Jadi asumsinya itu berasal dari penurunan penyisihan piutang ragu-ragu yang disebabkan oleh estimasi yang kurang konservatif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Akrual ini bersifat diskresioner karena manajemen memiliki fleksibilitas untuk mengontrol jumlahnya. Alasan lain peningkatan tersebut mencakup pengakuan pendapatan lebih awal. Kebijakan kredit yang lebih murah hati, menjaga pembukuan tetap terbuka setelah akhir tahun atau sekedar peningkatan volume bisnis. Selanjutnya ada kenaikan pada persediaan. Nah, asumsi ini berasal dari perusahaan manufaktur yang kuat pada saham selama periode kapasitas produksi yang berlebih. Hasilnya adalah termasuk biaya overhead dalam persediaan tetap daripada sebagai penambahan beban volume yang bervariasi yang menguntungkan. Lalu penurunan pada utang usaha dan kewajiban akrual. Asumsi ini berasal dari perusahaan yang lebih optimis tentang klaim garansi pada produk-produk yang telah di tahun-tahun sebelumnya. Materi selanjutnya akan saya sampaikan tentang motivasi lain pada manajemen laba, di mana ada motivasi kontrak. Nah, motivasi kontrak ini terjadi manajemen laba ketika dikaitkan dengan penggunaan data akuntansi dalam memonitor meregulasi kontrak atas perusahaan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Secara eksplisit maupun implisit, kontrak-kontrak ini yang berjenis kompensasi manajemen banyak dikaitkan dengan kinerja keuangan perusahaan. Ada alasan lain atau alasan khusus yang menyebabkan mengapa manajemen laba terjadi dalam konteks kontrak. Baik kreditor maupun komite kompensasi, yaitu komite yang menyiapkan berkas kontrak antara manajer perusahaan, merasa bahwa upaya pengungkapan ada tidaknya manajemen laba adalah upaya yang mahal dan membutuhkan waktu. Kondisi ini seakan menjadi pendorong bagi manajer untuk melakukan manajemen laba. Lalu ada dua tujuan untuk menggambarkan earning management di sisi kontrak. Yang pertama itu kontrak antara manajer dengan perusahaan. Dalam hal ini perusahaan memberi kebebasan bagi manajer untuk melakukan earning management dengan tujuan agar target perusahaan dapat tercapai. Nah, untuk mencapai tujuan itu perusahaan menawarkan bonus bagi prestasi manajer yang dapat mencapai target perusahaan. Lalu ada kontrak antar perusahaan dengan kreditur. Nah, kontrak hutang antara perusahaan dengan kreditur itu pada awalnya kontrak telah ditentukan dengan adanya persyaratan-persyaratan tertentu antara perusahaan dengan kreditur. Adanya pelanggaran pada persyaratan atau kontrak akan menyebabkan perusahaan terkena penalti. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya penalti, perusahaan cenderung meningkatkan pendapatan. Lalu ada materi tentang memenuhi motivasi ekspektasi laba investor dan mempertahankan reputasi. Pengharapan dari investor bisa dalam berbagai bentuk dan cara. Sebagai contoh, kemungkinan bisa didasarkan kepada laba dari periode yang sama pada tahun sebelumnya atau analisa terkini atau perkiraan yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan yang menawarkan laba bersih, perusahaan yang menawarkan laba lebih besar daripada
dari nilai yang diharapkan secara tipikal akan peningkatan share price secara signifikan. Sejalan dengan revisi investor, pada probabilitas mereka dapat performa baik yang di masa akan mendatang. Sebagai kebalikannya, maka perusahaan dengan kejutan laba negatif akan mengalami penurunan share price secara signifikan. Dalam studinya Bartov, Givoli, dan Hein 2002 mendokumentasikan mengenai return dari share abnormal secara signifikan untuk perusahaan-perusahaan yang melebihi perkiraan analisa laba terbaru dari mereka, yang relatif terhadap perusahaan yang mengalami kegagalan dalam memenuhi perkiraan analisa laba. Selanjutnya ada initial public offerings. Nah, didefinisikan perusahaan yang melakukan IPO masih belum mempunyai harga pasar. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana menilai saham dari perusahaan tersebut. Oleh karena itu, informasi akuntansi keuangan yang dimasukkan dalam prospektus menjadi sumber informasi yang berguna. Contohnya itu Clarkson, Dontoh, Richardson, dan Shevchik 1992 menemukan temuan bukti empiris bahwa pasar memberikan respon secara positif kepada peramalan earnings sebagai sinyal nilai perusahaan. Nah, hal ini juga menimbulkan kemungkinan bahwa manajer dari perusahaan yang go public mengelola earning yang dilaporkan pada atau dalam prospektusnya, yaitu dengan harapan untuk menerima harga yang lebih tinggi untuk saham mereka. Initial public offering atau IPO ini adalah penawaran perdana saham perusahaan yang hendak go public kepada investor yang berminat. Dengan melakukan IPO perusahaan yang awalnya berbentuk private, maka menjadi perusahaan yang go public. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan itu sisi baik dari manajemen laba. Nah, selanjutnya itu membuka komunikasi yang diblok atau terhambat. Secara frekuen, maka agen yang memperoleh informasi yang dispesialisasikan sebagai bagian dari keahlian mereka dan jenis informasi yang kemungkinan besar akan bernilai untuk berkomunikasi kepada pelaku utama, yakni membuka komunikasi yang terhambat antara perusahaan atau manajer dengan pemilik perusahaan atau investor. DSA menunjukkan kehadiran dari komunikasi yang diblokir yang bisa menurunkan efisien dari kontrak agen, karena agen kemungkinan akan kekurangan perolehan informasi dan berkompensasi dengan bertindak. Jika hal ini terjadi, maka pelaku utama akan menerima insentif untuk mencoba mengeliminasi atau menurunkan blokade informasi. Earning management juga dapat sebagai alat mengurangi blokade. Pembukaan atas informasi manajer melalui akrual diskresioner yang membuat hasil yang diinginkan memiliki kepercayaan. Pasar mengetahui bahwa manajer akan bertindak gila-gilaan untuk melaporkan laba yang tinggi daripada menahannya. DSB juga menunjukkan bahwa arus kas operasi atau beberapa pengukuran kinerja tidak teroleh lainnya, seperti laba sebelumnya, item yang tidak biasa, menyatakan beberapa informasi tentang kinerja perusahaan di masa depan, namun manajemen memiliki informasi tambahan tentang kinerja masa depan, seperti strategi perusahaan yang baru, perubahan karakteristik perusahaan, atau perubahan kondisi pasar. Nah, walaupun hampir relevan, informasi tersebut cukup kompleks karena komunikasi tersebut diblokir. Materi selanjutnya yang akan disampaikan itu sisi buruk dari manajemen laba. Nah, manajemen laba oportunistik merupakan teori dan bukti bertanggung jawab dalam mempergunakan
manajemen laba. Ada juga bukti manajemen laba yang buruk dari perspektif kontrak. Ini merupakan hasil dari tingkah laku opportunistic manager. Kecenderungan manajer untuk menggunakan manajemen laba agar memaksimalkan bonus mereka. Investigasi mengungkapkan sejumlah motivasi untuk manajemen laba tersebut. Yang umum adalah kedekatan dengan pelanggaran perjanjian utang. Motif lain untuk melakukan manajemen laba yang buruk muncul ketika manajer bermaksud untuk meningkatkan modal saham baru dan ingin memaksimalkan dari penerbitan saham baru. Accrual discretionary juga dapat digunakan untuk meningkatkan laba bersih yang dilaporkan dalam jangka pendek, seperti mempercepat pengakuan pendapatan, memperpanjang masa manfaat aset modal, menyediakan untuk biaya lingkungan dan pemulihan. Nah, selama manajemen laba digunakan untuk menaikkan harga yang tak terduga, pemilik juga yang sekarang dapat memanfaatkannya sampai ada yang terbaru. Jadi perusahaan yang melakukan manajemen laba memiliki rata-rata leverage yang lebih besar dan secara signifikan memiliki lebih banyak pelanggaran kontrak hutang daripada pengendalian. Lalu manajemen laba dalam konteks internasional dipelajari oleh Lewis, Nanda, dan Wyszynski. Tahun 2003 menurut mereka manajemen laba berada dengan pendekatan akrual yang dikemukakan oleh Jones. Salah satu ukuran didasarkan pada korelasi antara akrual dan arus kas yang berkorelasi rendah. Misalnya bahwa perusahaan-perusahaan di suatu negara dapat mengakui pendapatan sebelum diterima secara tunai. Sebuah ukuran ketiga adalah besarnya total akrual. Total akrual tinggi mengandung akrual tetapan tinggi, mirip dengan penalaran Haley yang tadi. Nah, menurut Haley ini, manajemen laba mengaburkan informasi kinerja ekonomis perusahaan karena adanya kondisi di mana manajer perusahaan memiliki akses informasi secara langsung, sementara sebagian stakeholder tidak. Ada sebagian informasi yang tidak disampaikan kepada stakeholder. Manajer di sisi lain memang dapat menggunakan kebijakan untuk membuat laporan keuangan lebih informatif. Lalu konsep kontroversi muncul ketika manajemen laba dikaitkan dengan moral atau etika. Apakah tindakan manajer melakukan manajemen laba tidak akan menyesatkan pemakai laporan keuangan? Apalagi karena laba merupakan komponen yang penting yang dipantau para pemakai laporan keuangan. Ditinjau dari legalitas, tidak ada yang dilanggar karena pemilihan metode akuntansi tidak melanggar standar akuntansi yang berlaku, di samping merupakan kewenangan manajer untuk memilih metode akuntansi yang akan dipakai. Selanjutnya, apakah manajer menerima pasar sekuritas efisien? Nah, lagi bentuk manajemen laba. Mereka menganalisis sampel perusahaan yang melaporkan materi, keuntungan yang tidak berulang atau kerugian atas penjualan properti, pabrik, dan peralatan yang pada kuartal tahun sebelumnya, tetapi tidak ada keuntungan tersebut atau kerugian pada kuartal yang sama pada tahun berjalan. Laba performa mencerminkan bentuk lain dari manajemen laba terhadap pernyataan atau pertanyaan penerimaan manajemen atas efisiensi pasar. Manajer yang menekankan pada klaim laba performa bahwa ukuran ini lebih baik untuk menggambarkan kinerja perusahaan dari laba bersih atau GAAP. Namun, ketika laporan laba rugi didasarkan oleh GAAP, tersedia pasar yang efisien akan menyesuaikan secara cepat untuk item yang dihilangkan dari pengumuman laba performa. Konsekuensinya itu, tekanan manajer atas laba performa menyarankan mereka untuk tidak menerima efisiensi. Lalu ada implikasi bagi akuntan.
Implikasi bagi akuntan ini ingin mengurangi manajemen laba yang buruk, bagaimanapun tidak menolak efisiensi pasar, tetapi untuk meningkatkan keterbukaan, pengungkapan penuh, membantu para investor untuk mengevaluasi laporan keuangan sehingga mengurangi kerentanan mereka terhadap bias perilaku dan mengurangi kemampuan manajer untuk mengeksploitasi tata kelola perusahaan yang buruk dan inefisiensi pasar. Cara lain juga untuk meningkatkan pengungkapan pencakup laporan dampak pada pendapatan inti yang secara umum membantu investor dan komite kompensasi untuk mendiagnosis kelemahan item. Lalu untuk PSAK yang berkaitan dengan materi ini adalah PSAK 1 penyajian laporan keuangan, PSAK 50 instrumen keuangan penyajian, lalu ada PSAK 55 instrumen keuangan dan pengakuan dan pengukuran, ada PSAK 60 instrumen keuangan pengungkapan, ada PSAK 68 pengukuran nilai wajar. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.